acara yang insya Allah acara ibadah ya. Jadi kita satu hari yang lalu kemarin Pak Desarwo menghubungi saya ya, minta tolong untuk meruqyah rumah ya. Beliau ketika baru pindahan besok minggu insya Allah ya. Ya, insya Allah. Pak sinten? Dimas. Berarti kalau sama Bude yang itu nih Bude berarti gitu. Bude. Bapaknya niki antarane Budi kali kula. Oh, nggih. Kakak kula itu adike Budi. Nggih. Baik, ini sebelum kita ruqyah kita sedikit ngobrol ya santai. Jadi apa itu ruqyah kita sampaikan sedikit supaya kita paham nih. Jadi apa yang kita lakukan ini supaya semuanya bisa memahami bahwa ini sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah, kita belajar mengikuti sunnah. Jadi bukan amalan-amalan yang kita bikin sendiri ya. Jadi istilah ruqyah itu sebetulnya secara bahasa artinya membacakan. Kalau kata perintahnya iqra, memang ada buku iqra itu bacalah. Ruqyah itu artinya membacakan. Nah, yang dibacakan ini adalah Al-Quran. Al-Quran, kemudian juga beberapa doa yang biasa dipakai oleh Nabi atau doanya malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi. Terus ruqyah membacakan Al-Quran atau doa-doa Nabi ini bisa tidak hanya rumah saja nih, apapun nih. Bahkan ada ulama yang berfatwa kalau zaman dulu kendaraan kan unta, kuda ya diruqyah. Nah, kita bisa meruqyah mobil, bisa motor itu bisa. Kemudian juga kalau kita sakit nih, apakah penyakit fisik, apakah penyakit gangguan jin, hampir semua penyakit bisa kita dengan cara ruqyah. Mungkin di lain kesempatan kita sampaikan. Kalau kesempatan ini kita titik beratkan masalah rumah ya, sesuai dengan acara kita ya. Satu yang kita dasar yang kita pakai adalah bahwa Nabi SAW beliau mengatakan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Nabi melarang kita membaca Al-Quran di kuburan. Nabi melarang kita sholat di kuburan. Nah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Artinya rumah-rumah itu Nabi tentukan untuk dihiasi dengan sholat. Ya, untuk sholat. Kalau wanita untuk sholat di rumah, kalau laki-laki sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Juga rumah itu dihiasi dengan bacaan Al-Quran ya. Al-Quran yang mana saja ya, dijadikan kebiasaan. Kemudian beliau mengatakan karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah. Nah, ini ada kekhususan. Jadi kata Nabi, setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Nah, maka dengan dasar inilah kita meruqyah rumah, mengusir setan-setan dari golongan jin yang ada di dalam rumah kita ini dengan membacakan surat Al-Baqarah. Gimana kalau dengan surat yang lain? Bisa, boleh, tidak ada masalah. Tapi tentu apa yang Nabi sampaikan secara khusus itu insya Allah nanti efeknya akan lebih besar. Nah, tentu di hari-hari yang lain atau dalam kehidupan sehari-hari dibiasakan tidak hanya Al-Baqarah saja, sudah dari Al-Fatihah sampai khatam diulangi lagi terus-menerus seperti itu ya. Mau setiap hari, mau berapa hari sekali, ini masing-masing kemampuan masing-masing ya. Kemudian juga di dalam rumah ini ada adab-adab yang mesti kita mesti kita ikuti ya. Ada hal yang dilarang, ada yang diperintahkan ya. Ada beberapa hal yang dilarang di sini. Nabi melarang di dalam rumah itu ada gambar atau foto atau patung makhluk bernyawa ya, makhluk bernyawa. Apakah hewan, apakah manusia, dan yang sejenisnya. Yang sejenisnya ini maksudnya mungkin ada bentuk-bentuk lain yang dimaksudkan itu makhluk hidup ya. Seperti orang menggambar hantu ya, menggambar jin ini kan ya menyerupai, ini sama saja dilarang juga. Kemudian dilarang di dalam rumah itu diperdengarkan musik ya, atau alat musiknya, ini juga harus dibersihkan ya. Karena malaikat itu tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada 3 ya. Ada alat musik, ada gambar atau patung makhluk bernyawa, dan ada anjing ya. Jadi kalau memang hobi anjing ya boleh, kita melihara anjing itu boleh, tapi tidak boleh di dalam rumah, di luar rumah ya.
dan pahala kita dikurangi 2 kilo 2 gunung setiap hari untuk melihara anjing. Tapi boleh ya, tapi harus di luar rumah dan digunakan untuk untuk menjaga peternakan, pertanian, juga untuk berburu ini dibolehkan. Tapi anjing di dalam rumah ini dilarang karena malaikat tidak mau masuk rumah. Padahal kita butuh malaikat yang membagi-bagikan rahmat Allah, barakah Allah, supaya rumah kita tentrem, nggak banyak masalah, nggak banyak gangguan jin dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di dalam rumah ini juga ada ruqyah-ruqyah yang mestinya juga dijadikan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi doa-doa ketika kita masuk rumah kita pakai kaki kanan masuk rumah, baca bismillah. Ini setan tidak ikut masuk. Jadi ketika bapak, ibu masuk rumah ini kalau tidak baca bismillah, setan ikut masuk, ikut menginap. Ini ada banyak hadis yang menyebutkan masalah ini ya. Jadi ketika kita masuk bismillah, baca bismillah, ini setan yang di belakang kita mau ikut, ini dia bilang sama temennya, malam ini kita tidak punya tempat menginap, seperti itu, dan dikatakan dalam hadis ya. Kemudian seperti kebiasaan sehari-hari kita makan ya, dengan tangan kanan, tidak ditentukan dengan tangan kanan, karena setan makan pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan dengan baca bismillah. Ketika kita baca bismillah mau makan atau minum, ini setan tidak ikut makan, tidak bisa. Kalau kita lupa, ini setan ikut makan. Nah, ikut makan, setan ikut kenyang, gemuk setannya ini sangat besar kemungkinan punya kemampuan untuk mengganggu kita dalam berbagai macam bentuk gangguan. Juga ketika adab keluar masuk kamar mandi, dalam rumah ada kamar mandi, mau masuk ada doanya, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi ketika kita masuk WC, kita sudah baca itu. Kalau kita tidak baca, maaf, kita di dalam nanti buka aurat, itu akan dilihat oleh jin. Tapi kalau kita sudah baca doa dulu ya, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka Allah kasih hijab, pembatas atau dinding yang setan tidak bisa lihat kita. Nah, ini berbahaya, setan melihat aurat kita ini juga berbahaya, karena setan ini juga ada ketertarikan dengan manusia, bisa ganggu kita kalau dia tertarik ya. Kemudian keluar WC dengan tangan kanan dengan bacaan ghufranaka, ya Allah ampunilah aku ya. Ada doa-doa ini harus sebaiknya sedikit demi sedikit kita biasakan, kita hafal, kemudian kita jadikan kebiasaan sehingga kita banyak menutup pintu-pintu gangguan setan. Kita banyak masalah, banyak apapun masalahnya itu banyak karena kita banyak meninggalkan sunnah Nabi. Juga mohon maaf bagi suami istri ketika mau berjima, berhubungan suami istri juga diawali dengan doa juga bismillah, a'udzubillahi minasy doanya. Lupa seperti ini. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah gangguan setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Artinya apa? Ketika kita berjima, berhubungan suami istri itu menghasilkan anak, maka kita sudah berdoa kepada Allah untuk supaya anak itu dijauhkan dari gangguan setan. Kemudian ketika kita keluar rumah kita mau pergi bepergian mau bekerja, mau kemana saja, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ini kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Maka kita sudah memasrahkan nasib kita di jalan. Di jalan itu banyak halangan, banyak mobil kencang dan lain sebagainya. Ini kita minta kepada Allah untuk diselamatkan dari segala gangguan yang ada di jalan. Dan ketika kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah, ini ada malaikat-malaikat di depan rumah kita ini mendoakan kita, mendoakan keselamatan, mendoakan segala macam sampai kita pulang kembali. Seperti itu ya. Ini sekelumit adab-adab yang kita sedikit pelajari perlu kita sedikit kita biasakan supaya nggak banyak gangguan ya. Kemudian untuk malam ini kita
akan ruqyah, jadi membacakan surat Al-Baqarah ya. Mungkin mohon agak bersabar karena Al-Baqarah itu panjangnya 2,5 juz, jadi mungkin kurang lebih 1,5 jam. agak lama, mohon bersabar. Mungkin ada yang sudah lancar baca Quran gitu? Enggak, bisa tapi enggak. Kalau bisa nanti saya dibantu Pak. Bapak justru yang nanti dibantu berapa setengah juz misalnya, nanti supaya lebih cepat dan juga Bapak juga lebih mantap meruqyah rumah sendiri. Dan memang yang paling bagus adalah pemilik rumah. Boleh kita saling membantu seperti ini, tapi yang punya rumah tentu juga sangat bagus. Tidak apa-apa nanti. Tajud nanti kalau salah-salah. Tidak apa-apa. Bismillah pokoknya sebatas kemampuan aja. Tidak apa-apa. Nanti saya dibantu supaya enggak. Ada musab? Ya? Ada musab? Ada. Ada gitu ya. Tapi mau